Perkenalkan, saya Oka Hajati dari kelas TIP 4A. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal gitu mengenai function dan prosedur PL/SQL. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa sebenarnya PL dan SQL itu. Nah, PL/SQL itu merupakan singkatan dari Procedural Language for SQL, yang mana ia adalah bahasa pemrograman yang terintegrasi dengan Oracle Database. Jadi si PL/SQL ini punyanya si Oracle, yang mana dengan PL dan SQL itu dapat memungkinkan kita untuk menulis program yang kompleks dan juga kuat untuk memanipulasi data, kemudian mengontrol alur program, dan juga berinteraksi dengan si pengguna. Nah, jadi dengan PL/SQL ini kita bisa nih untuk berintegrasi dengan para penggunanya. Nah, berikutnya adalah function. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya, si function. Function atau fungsi itu adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan mengembalikan nilainya. Jadi si function ini bisa nih untuk mengembalikan nilai. Atau kalau di codingannya itu namanya return ya. Jadi pakai return untuk mengembalikan nilainya. Nah, si function itu bisa menerima parameter input dan menggunakannya untuk melakukan perhitungan atau operasi lain. Jadi kalau untuk hitung-hitungan kita bisa menggunakan si function ini. Jadi nilai yang akan dikembalikan oleh si function itu dapat digunakan dalam ekspresi dan pernyataan SQL lainnya. Berikutnya adalah struktur dasar dari function PL/SQL. Di sini bisa dilihat, ini ada create or replace. Nah, ini function. Kemudian di sini ada function namanya, ini kita bisa bikin bebas. Lalu ada parameternya dengan type data, kemudian ada return, lalu ada is, kemudian deklarasi variabelnya, variabel type data, lalu begin, implementasi fungsi, kemudian kembali untuk mengembalikan nilainya itu pakai return, lalu end. Nah, di sini nama fungsinya ini yang di sini ya kita bikin lagi di sini. Kemudian berikutnya adalah prosedur. Nah, si prosedur itu adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu tetapi tidak mengembalikan nilai. Nah, jadi itu bedanya dengan si function tadi. Kalau si function kan bisa mengembalikan nilai atau mereturn ya. Kalau si prosedur ini nggak bisa. Nah, jadi si prosedur ini sama kayak function, bisa menerima parameter input. Nah, bedanya dia ini menggunakannya untuk melakukan operasi seperti memperbarui data di database ataupun menampilkan pesan ke pengguna. Ini struktur dasar prosedur PL/SQL-nya hampir sama sih kayak di function tadi, create or replace, tapi bedanya ini namanya prosedur, kemudian nama prosedurnya, lalu parameter dengan tipe data. Nah, di sini bedanya. Kalau si function tadi kan sebelum is-nya itu ada return ya. Kalau di prosedur nggak ada, langsung is, kemudian deklarasi variabel, bikin, implementasi prosedur, lalu end. Nah, berikutnya adalah manfaat. Jadi apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan function dan prosedur PL/SQL ini? Nah, yang pertama itu adalah modularitas. Nah, jadi si function dan prosedur itu dapat memungkinkan kita untuk memecah program yang kompleks menjadi modul-modul yang lebih kecil. Nah, jadi dengan memecah tadi program kita yang kompleks itu menjadi yang lebih kecil, maka kita dapat dengan mudah untuk mengelola programnya. Kemudian untuk keamanannya sendiri itu dapat digunakan untuk mengontrol akses ke data dan operasi, kemudian untuk meningkatkan keamanan aplikasi kita. Jadi kan kita bisa nih mengontrol aksesnya gitu, jadi lebih aman aja aplikasi kita. Kemudian keterulangan, yaitu dapat digunakan kembali di berbagai bagian program, yang mana dengan hal tersebut itu dapat mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang terakhir adalah kemudahan penggunaan, yang mana jika kita menggunakan function dan prosedur itu dapat memudahkan kita untuk membuat program gitu. Lebih mudah digunakan dan juga dapat mudah dipahami oleh si programmer lainnya.
Nah, langsung saja ya, kita ingin mencoba gitu bagaimana membuat function dan prosedur nih. Kita akan menerapkannya gitu. Ini saya menggunakan run SQL command line. Nah, sebelum itu kita konekkan dulu ke database-nya. Connect sys plus sysdba. Kita bikin password. Nah, setelah itu create user. Di sini saya bikin SQL aja. Ini terserah ya, bebas mau bikin apa. Identifier by, bikin passwordnya 133. Oke, udah gitu. Udah bisa create. Habis itu kita kasih privilege-nya grant all privilege to. Nah, kita masukin nama user kita tadi, SQL. Oke, grant all privilege to SQL. Udah, grant success. Habis itu kita konekkan. Connect namanya SQL, terus passwordnya. Oke, udah connect. Langsung saja ya, kita akan mengimplementasikan function terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba untuk membuat hitung luas persegi panjang dengan menggunakan si function gitu. Nah, kita coba yang pertama create dulu, create or replace function. Tinggal sini function, kemudian kita bikin namanya. Di sini kita bikin hitung luas persegi panjang aja ya, hitung luas persegi panjang. Oke, or replace function hitung luas persegi panjang, kemudian buka kurung. Dalamnya kita bikin parameternya untuk panjang dengan tipe data number, lalu ada lebar dengan tipe data number, tutup kurung. Oke, habis itu kita enter dan kita return number. Lalu kita enter, kita pakai is, dan variabelnya apa. Sini kita bikin variabel luas dengan tipe data number. Oke, setelah itu bikin enter, dan kita bikin variabel luas sama dengan. Nah, di sini kita bikin rumusnya nih, rumus menghitung luas persegi panjang kan itu panjang kali lebar ya. Di sini kita bikin panjang dikali lebar, itu koma. Sebentar, panjang dikali lebar, kemudian kita return lagi, return variabelnya, variabel luas, return variabel luas, titik koma, n. Nah,
judulnya ini kita bikin lagi di sini, nama functionnya itu nggak seperti panjang, kita copy aja. Oke, titik koma jangan lupa, enter, dengan backslash. Oke, function create, jadi functionnya itu sudah tercreate. Nah, untuk pemanggilan functionnya itu kita on kan dulu ya, set server outputnya, put on, mantap. Oke, setelah on kita declare, kemudian kita masukkan variabelnya ya, variabel panjang dengan tipe data number, kemudian koma sama dengan. Nah, di sini kita bebas isinya, kita coba 5 aja, titik koma jangan lupa, lalu enter. Nah, kemudian di sini variabel luas dengan tipe data number 2, kita bikin 3 untuk luasnya. Oh sorry, salah, kok malah luas ya, lebar. Yang ke lebar luas ini untuk hasilnya ya, lebar. Oke, enter. Nah, baru di sini kita bikin variabel luasnya dengan tipe data number titik koma, enter. Nah, lalu kita bikin enter, bikin variabelnya, variabel luas titik 2 sama dengan, nah, kita masukkan hitung luas ini tadi ya, ini persegi panjang, kemudian dalam kurung variabel panjang, koma, terus variabel luas, salah, lebar. Nah, panjang dan lebar ya. Oke, komanya. Setelah itu kita enterkan. Nah, untuk menampilkan outputnya nanti kita pakai dbms output dot put line. Nah, disitu kita pakai dot put line dalam kurung tanda petik 1, kemudian luas persegi panjang titik 2, lalu titik 1, sorry, salah pencet guys, harusnya kayak gini, titik 1, variabel luas dalam kurung titik koma. Oke, setelah itu kita enter, lalu kita n kan, n titik koma, enter, coba ya. Oke, jadi luas persegi panjangnya adalah 15. Nah, kayak ini, panjangnya 5 dikali lebarnya 3, 5 kali 3 15, jadi betul ya, benar. Nah, kemudian ini kan masih menggunakan function ya, kita coba yang kedua itu untuk menggunakan prosedur untuk menghitungnya, sama yang kayak gini. Kita bikin ini, kita ya copy aja, Ctrl C
sini Ctrl V. Nah, fungsinya kita ganti prosedur. Nah, untuk namanya ini nggak boleh sama kayak yang ini tadi, karena kan ini sudah dideklarasikan ya. Jadi nanti kalau kita bikin namanya sama itu jadi error. Prosedur. Nah, di sini kita pakai luas persegi aja. Luas persegi dalam kurung pintal ya, persegi pula, persegi panjang. Oke, luas persegi panjang. Nah, di sini kita pakai parameternya panjang, ini pakai in, nanti ke data number, lalu juga ada lebar, in, keep data number. Oke, tutup kurung, lupa, kemudian kita enter, di situ kita iskan, enter. Nah, di sini kita bikin variabelnya, variabel luas dengan tipe data number, kemudian tutup kurung, salah, titik koma, terus variabel luas dengan tipe data number, titik koma, kemudian kita bikin variabel luas sama dengan, nah, kita masukkan rumusnya, yaitu panjang kali lebar. Oke, sudah kita enterkan. Nah, untuk hasilnya sama kayak tadi, kita pakai dbms ya untuk outputnya, dbms output dot put line dalam kurung, ini kita pakai ketik satu, langsung luas persegi panjang, titik 2, variabel luas kurung daya luas persegi panjang, variabel luas. Oke, dan kita end kan. Nah, sini namanya kita copy, Ctrl. Oke, nah, prosedur oke, jadi sudah berhasil. Nah, untuk pemanggilannya sama kayak tadi, kita on-kan dulu, set server output on. Oke, sudah. Setelah itu kita declare-kan, declare, enter. Dan di sini kita pakai variabel panjang dengan tipe data number. Nah, dua sama dengan, nah, isinya. Ini kita coba sama kayak tadi ya, 5, enter, kemudian variabel lebar dengan tipe data number 3. Setelah itu kita bikin enter, luas ini tadi kita copy aja lah ya,
luas persegi panjang, kemudian variabel panjang, lalu ada juga variabel lebar. Oke, habis itu kita n. Oke, jadi luas persegi panjangnya adalah 15, sama ya, 5 kali 3 15. Nah, kita coba yang lainnya ya. Sini kita copy aja, declare. Oke, kita coba yang lain. Sini kita coba 9. Copy aja. Ini tetap 3 dan 3. Ini kan backslash. Oke, luas persegi panjang adalah 27. Itu saja pembahasan materi mengenai function dan prosedur PLSQL dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian materi maupun live codingnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.